lagi bersama aku, Anissa Rista Nurjana dari kelas 2P Manajemen. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Inovatif pada pertemuan yang ke-12, yaitu mengenai membangun human capital berkualitas unggul. Untuk pemaparan lebih lanjutnya, akan aku jelaskan setelah ini. So, check it out! Oke, pada pertemuan yang ke-12 ini dalam mata kuliah Manajemen Inovatif akan dijelaskan mengenai bab membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Untuk materi lebih dalamnya akan aku jelaskan setelah ini, so jangan kemana-mana ya. Oke, yang pertama yaitu ada tentang human capital dan manajemen. Di sini akan dijelaskan mengenai 7 hal. Yang pertama yaitu ada SDM, kedua yaitu SDM unggul, yang ketiga investasi pendidikan untuk SDM unggul, keempat variabel penting SDM, kelima pentingnya manajemen SDM, yang keenam yaitu ada penekanan kualitas SDM, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu ada kebutuhan SDM di Indonesia. Untuk penjelasannya akan aku jelaskan satu-satu setelah ini. Yang pertama yaitu ada tentang SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua yaitu ada mengenai SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas. Yang ketiga yaitu investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Yang keempat yaitu ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomes pada tahun 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Yang kelima yaitu ada pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka, untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Yang keenam yaitu ada penekanan kualitas SDM, terbagi menjadi 3. Pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga yaitu kualitas kekayaan, yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri, faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan, dan faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Yang terakhir ketujuh yaitu kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya yaitu human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia atau human capital adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gasper pada tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terikat dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas.
Selanjutnya yaitu ada human capital dan investasi pembangunan SDM, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Yang kedua yaitu konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Yang terakhir yang keempat yaitu ada investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Itulah materi pada pertemuan yang ke-12 ini mengenai membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Sampai jumpa di materi berikutnya dengan sajian yang lebih menarik. Terima kasih.